Minggu, hari yang baik, harinya Tuhan, dalam ibadah sekolah minggu HKBP Cikampek. Adik-adik semua sehat bukan? Pastinya Inang. Kan adik-adik di rumah udah wangi, cantik, ganteng lagi. Kan sudah siap untuk memuji Tuhan kan? Iya Inang, anak-anak di rumah sangat semangat pada minggu ini. Mereka sudah menyiapkan buku ND-nya, Alkitabnya, terlebih-lebih hati dan pikiran mereka sudah mereka siapkan. Nah adik-adik, biar kita tambah semangat, kakak ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi ya, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1, Marta Tahwa Manuki. Ayo adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Ayo lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ayo adik-adik di rumah, kita bernyanyi lagi ya. Buka buku ND-nya, buku ND Sekolah Minggu nomor 3, Senang di Gereja. Bersama di gereja.
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini, hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Anak-anak yang ada di rumah, mari kita buka katekismus kita membacanya bersama-sama. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo adik-adik, kita kembali bernyanyi ya. Bernyanyinya harus penuh semangat. Kita bernyanyi dengan judul lagu Ada Satu Nama. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua.
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita kembali bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doa pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel dan menjadi ayat hafalan untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini yang tertulis di Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita akan membacanya bersama-sama. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini. Ayo dihafali adik-adik. Ayo biar lebih semangat lagi. Ayo mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Inang mau bertanya dulu. Siapa yang disebut Bapak percaya? Pintar. Adik-adik di rumah semuanya pintar. Iya. Abraham adalah Bapak percaya, Bapak setia, dan juga Bapak dari segala bangsa. Oke, adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Bapak Abraham. Kaki kanan, kaki
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali Amang bisa kita ketemu lagi di hari Minggu tanggal 20 Juni ini. Tentu adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Pasti Amang mau tanya dulu, sudah mandi atau belum yang ada di rumah itu? Ayo jujur. Yang pasti harus mandi dulu ya. Harus mandi, bersih, pakaiannya rapi, bagus. Dan jangan lupa disediakan Alkitabnya. Yuk kita mau dengar firman Tuhan adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Di tanggal 20 Juni, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadikan berkat di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, berkati juga orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik yang baik, yang ada di rumah, yuk kita buka Alkitab kita. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Siapa yang sudah dapat? Harus cepat ya, buka Alkitab. Kejadian 12 adik-adik. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo Amang undang semua yang ada di rumah. Adik-adik yang baik, kita membacanya ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan adik-adik yang baik yang ada di rumah. Kita ketahui sendiri ya, Abraham atau Abraham. Abraham. Itu satu adik-adik. Karena ada perubahan. Karena Tuhan telah menentukan, maka dikatakanlah Abraham adalah bapak orang percaya adik-adik. Bayangkan Tuhan sayang banget sama bapak Abraham. Sebenarnya kasihan adik-adik bapak Abraham ini. Dia disuruh pergi sama Tuhan. Mana Tuhan? Udah ikut aja, nggak usah banyak tanya. Yang penting kalau Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham ke kanan, ikut ke kanan. Itu namanya taat kepada perintah. Nah adik-adik yang di rumah juga tentu harus taat sama bapak, sama mama, sama saudara-saudaranya. Kalau diperintahkan cuci piring, sapu rumah, bersihkan rumah dan lain-lain, harus taat. Nah sebelum kita lebih jauh lagi mengenal Abraham, tadi kan ada tuh adik-adik lagu sekolah minggu. Ayo siapa yang ingat tadi? Amang ulangi lagi ya. Kita sama-sama bernyanyi di tempat kita masing-masing ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Terus apa? Putar
Putar. Amang pendeta nggak bisa mutar ini. Kalau mutar nanti mic-nya jatuh. Ya, adik-adik saja yang putar di rumah situ ya. Coba kalau nanti dinyanyikan lagi setelah ibadah kita sekolah minggu ini, dinyanyikan lagi. Wah, pasti kita merasa sukacita dan senang adik-adik. Nah, Amang pendeta punya film nih. Ini dari kreativitas dari kakak-kakak ini semua ini. Kita perhatikan video ini, tolong ya, dilihat, diperhatikan, dicatat. Kalau bisa nanti ini akan Amang tanya ini. Tolong nanti dijawab ya, soalnya Amang pendeta pantau juga di YouTube kita. Setiap hari Minggu Amang lihat kalian mengikuti kebaktian sekolah minggu. Yuk kita lihat yuk video yang satu ini. Shalom adik-adik. Firman Tuhan kita pada hari ini bercerita tentang Bapak Abram. Dengarkan ceritanya ya adik-adik. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim ada seorang yang suka berdoa. Namanya adalah Abram. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Ketika waktu itu, Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai istrinya. Walaupun tidak tahu tujuannya pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon tarbantin di More. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Adik-adik, Bapak Abram sangat taat ya kepada Tuhan. Ia tidak banyak tanya loh dan tidak mencari-cari alasan. Dia pergi dan memenuhi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat pada panggilan Tuhan itu. Dalam nats firman Tuhan hari ini, Allah memberikan perintah kepada Abram, yaitu menjadi berkat. Meskipun Allah memberkati Abram, akan tetapi Abram tidak hanya menerima berkat itu, dia juga mau menjadi berkat. Adik-adik juga, jadilah berkat bagi semua orang ya. Nah, adik-adik sudah lihat tadi kan? Abraham bapak orang percaya. Disuruh Tuhan dia. Pertanyaan dari Amang pendeta. Abraham disuruh pergi kemana? Diketik yuk. Atau suruh mama sama bapaknya di YouTube-nya, channel YouTube-nya. Abraham disuruh pergi kemana? Itu pertanyaan Amang pendeta ya.
Lalu dari manakah asal Abraham? Ada 2 pertanyaan adik-adik. Nanti kakak sekolah minggunya yang catat. Abraham disuruh pergi kemana? Lalu dari mana asal Abraham? 2 pertanyaan itu. Satu lagi, siapakah istrinya Abraham? Tadi sudah lihat kan videonya? Abraham mempunyai istri. Siapakah nama istri Abraham? Jadi ada 3. Amang suruh kakak-kakaknya memantau yang menjawab. Kemarin gak semua yang jawab ya, cuma sedikit ya kakak ya. Ya, ini ada kakak-kakak di sini nih yang perhatikan nama pendeta adik-adik. Gak semua yang aktif di YouTube-nya. Tolong dijawab ya 3 pertanyaan tadi. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil adik-adik? Firman Tuhan pada saat ini yang menjadi berkat untuk adik-adik. Yang pertama, taat. Adik-adik harus taat sama seperti Abraham disuruh pergi oleh Tuhan ke tanah Kanaan. Wah, nomor 1 jawabannya sudah Amang kasih tahu tuh. Padahal tadi belum ada. Kalau dicek lagi mungkin masih sedikit. Jadi nyontek deh ke Amang deh. Abraham disuruh pergi sama Tuhan. Abraham gak banyak tanya adik-adik. Pergi. Suruh ke Kanaan. Coba kalau adik-adik disuruh pergi ke Cikampek Mall, mau gak? Wah, langsung. Apalagi ke Resinda Karawang sana. Apalagi ke Waterpark atau Waterboom. Terus cepat itu. Tapi coba kalau disuruh ke gereja atau suruh nanti kalau sekolah sudah masuk. Mau langsung cepat gak disuruh? Harus seperti Abraham. Taat. Mau disuruh. Sama kayak istri Abraham juga, dia taat. Istri Abraham itu namanya si Sarai. Jawaban kedua sudah dapat kan? Si Sarai. Tapi bukan Kak Sarah Simanjuntak, beda itu. Nah, ini si Sarah ya. Kalau ada yang namanya si Sarah, ya masuk kategori lah itu dalam Alkitab juga. Tapi yang dimaksud istri Abraham adalah si Sarai. Dia juga taat sama Tuhan. Kemanapun Abraham pergi, dia selalu mengikut. Dan lihatlah, Tuhan mengaruniakan anak kepada si Sarai dan Abraham. Oleh karena itu kita ketahui sendiri kalau kita taat, kita pasti banyak dapat berkat. Nah, di sini poin yang kedua Amang mau sampaikan, berkat. Adik-adik tahu nggak berkat untuk Abraham? Ada yang tahu? Tuhan bilang begini kepada Abraham. Abraham, kamu adalah bapa orang percaya. Berkatmu adalah keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Lalu seperti pasir di tepi pantai. Makanya tadi kita nyanyikan, Bapak Abraham mempunyai sekali anak-anak. Amang pendeta juga anaknya. Adik-adik yang di rumah juga anaknya. Karena itu jadilah kita berkat. Adik-adik harus baik ya sama bapak, sama mamanya ya, sama saudara-saudaranya. Jangan berkelahi, jangan berantem, janganlah ya. Kalau orang yang bawa berkat itu dia tidak mau memusuhi orang, ngata-ngatain orang, memfitnah orang, dan lain-lain. Jangan ya. Ingat seperti Abraham di ayat ketiga, Tuhan bilang, Abraham, aku akan memberkati engkau. Siapa orang yang memberkati engkau, dia akan kuberkati. Jadi kalau adik-adik baik, diberkatin. Tapi kalau ada yang mengutuk engkau Abraham, aku yang kutuk.
Wah, adik-adik mau nggak dikutuk jadi kera? Kayak film apa itu namanya itu? Kera Sakti ya? Iya, dikutuk dia. Tapi kan kita kan nggak seperti itu kan, adik-adik Cikampek kan sekolah minggunya kan baik-baik. Jadi tidak boleh ya keluar kata-kata kutuk, menghina, memfitnah, bahkan menjelek-jelekan. Nah, itu saja adik-adik. Adik-adik harus menjadi berkat. Ingat ya, di situasi pandemik COVID-19 ini, tetap semangat adik-adik yang ada di rumah, rajin membaca firman Tuhan, berdoa, baik sama orang tuanya, kakaknya, saudara-saudaranya. Dan begitu juga kita berharap kita bertemu kembali. Oh iya, jangan lupa, ini Amang ingatkan lagi ya, jangan lupa parheheon sekolah minggu. Amang sampaikan nih dalam khotbah nih. Ikutin ya. Kalau nggak jelas ditanya kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Ditanya. Tapi Amang berharap adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek harus mengikuti parheheon sekolah minggu. Sampai ketemu nanti kita di puncak parheheon sekolah minggu. Amang tunggu adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, adik-adik yang Amang sayangi. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami harus menjadi berkat seperti Bapak Abraham ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, berikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan, begitu juga kesehatan. Dan Tuhan Yesuslah yang menentukan cita-cita kami. Orang tua kami juga Tuhan berkati, berikan umur yang panjang, kesehatan untuk orang tua kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu HKBP Resort Cikampek. Mulai dari anak sekolah minggu, pra-remaja, Naposo Bulung, Ama, Ina, Amang dan Inang Parhalado, begitu juga Inang Bibelfro, Amang Pendeta Tampu Bolon, dan Amang Pendeta Siregar. Tuhan berkati kami semua serta guru-guru sekolah minggu yang melayani pada saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, itulah sukacita di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam celengan. Kita bernyanyi Janji yang Manis. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima
Marilah sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik yang baik, sampai jumpa minggu depannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lomba tari tortor. Dengan syarat yang harus diperhatikan adalah: pertama, peserta adalah TKA dan TKB. Kedua, lagu disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. Ketiga, gerakan bebas. Keempat, gerakan dan mimik muka harus sesuai dengan musik. Kelima, kostum bebas dan sekreatif mungkin. Allah bersamaku. Covid, Covid, Covid. Suara itu selalu terdengar setiap hari. Semua anak tidak bisa pergi ke sekolah, ke gereja, tidak bisa bermain-main dengan teman. Lomba deklamasi. Peserta adalah kelas 1, 2 SD. Judul deklamasi Allah Bersamaku. Disediakan oleh guru sekolah minggunya ya adik-adik. Intonasi suara, mimik wajah, gerakan, dan deklamasi harus dihafalkan. Vokal solo. Dengan syarat yang harus diperhatikan: pertama, peserta adalah kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. 2. Lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 19. 3. Musik disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. 4. Ketetapan nada, penguasaan lirik, dan penghayatan lagu harus diperhatikan ya adik-adik. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tapi murid-muridnya berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, biarlah mereka membeli makanannya sendiri." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, setidaknya kita harus memberi mereka makan." "Tapi kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru."
Tidak apa-apa, bawalah itu kepadaku, kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan itu, dan dia berdoa. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan dan dibagi-bagikan kepada 5.000. Lomba bercerita firman Tuhan. Pesertanya kelas 5, 6, dan kelas 7. Pilihan ayat firman Tuhan antara Matius 14 ayat 13 sampai 21 atau 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Durasi ceritanya 5 sampai 7 menit ya adik-adik. Tidak ada pembacaan nats Alkitab. Alur pada saat bercerita, perkenalan, judul cerita yang dipilih, isi cerita, dan memberikan pesan dari cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti lombanya. Daftarkan diri kamu melalui guru sekolah minggu Pospelnya masing-masing. Iya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti, ya kan Nomi? Iya, Nomi juga ikutan kok. Sampai jumpa adik-adik di puncak perheheon. Dadah!